Satu, sahabat HNI dimanapun Anda berada, khususnya kawan-kawan di HNI Fighter Group dan seluruh sahabat HNI yang hari ini penuh semangat. Saat ini saya sedang berada di Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan. Kawan-kawan bisa lihat betapa indah view yang ada di Nrekang. Buat teman-teman yang belum pernah ke Nrekang, Anda rugi banget kalau belum pernah ke Nrekang. Coba dan datang di Nrekang, sebuah tempat yang sangat indah, sejuk dan juga penuh dengan keindahan panorama yang menawan. Insya Allah pada pertemuan hari ini di program Friday on Fire bedah buku TMB, saya akan coba menjelaskan tentang bab 4 peluang bisnis, khususnya tentang bahasan perbedaan antara dagang dengan bisnis. Satu hal yang menarik teman-teman semua, dalam dunia bisnis itu fenomena di masyarakat, banyak orang mengira bahwa dia sedang berbisnis, padahal sebetulnya sedang berdagang. Sebab antara dagang dan bisnis dua sisi berbeda, meskipun sama-sama jualan. Maka teman-teman yang ketika hari ini sedang membangun wirausaha, semangat sedang membangun entrepreneur, pertanyaannya, kawan-kawan sedang berdagang apa sedang berbisnis? Sebab itu akan sangat berbeda sekali. Efeknya berbeda, impactnya berbeda, effortnya berbeda juga. Konsekuensinya juga sangat berbeda. Nah, teman-teman yang ada di Halal Network International, di HNI, yang kita lakukan di HNI itu adalah berbisnis tentunya. Kalau teman-teman yang pernah membaca buku Cash Flow Quadrant, karya dari Robert T. Kiyosaki, dia akan membahas tentang satu hal yang gamblang, tentang cash flow kuadran atau aliran uang. Nah, ada 4 kuadran di situ. Kalau teman-teman yang sudah buka buku TMB, boleh dibuka dan dibaca bagian buku TMB. Itu saya memasukkan kembali penjelasan tentang Robert T. Kiyosaki tentang cash flow kuadran. Yang pertama adalah employee. Aliran uang paling sedikit atau paling kecil itu ada pada employee, yaitu pada karyawan, pegawai, atau orang yang bekerja pada orang lain. Disitulah letak paling terkecil di mana aliran uang atau di mana kemungkinan teman-teman bisa mendapatkan income yang maksimal. Setelah dari employee, bisa masuk kepada self-employee. Self-employee adalah kuadran yang secara aliran uang sedikit lebih baik daripada employee. Self-employee ini artinya orang yang bekerja dengan tangannya sendiri, atau orang yang bekerja untuk dirinya sendiri dan bekerja sendiri tentunya. Self-employee ini kalau sebagai gambaran di antara mereka adalah para pedagang, ya, para petani, para peternak, para pekebun, nelayan, termasuk juga artis, juga termasuk para profesional seperti dokter di dalamnya. Mereka masuk dalam kategori self-employee. Kategori self-employee ini secara materi keuangan, mereka mendapatkan income kalau mereka bekerja. Tapi bedanya dengan employee, income mereka tidak terbatas. Kenapa? Karena kalau mereka ingin mendapatkan income lebih banyak, tentu mereka harus bekerja lebih keras. Kira-kira begitulah. Kalau saya seorang pedagang, maka kalau saya ingin mendapatkan income lebih banyak, saya akan bekerja lebih keras, buka toko lebih lama. Itu kategorinya self-employee. Apa kelebihannya? Kelebihannya, income-nya tidak perlu ada yang membatasi. Beda sama employee. Kalau employee, penghasilannya dibatasi oleh atasannya. Tapi kalau self-employee, penghasilannya tidak dibatasi oleh siapapun. Dialah yang membatasi mau berapa penghasilan yang ingin dia dapatkan. Kekurangannya apa? Kekurangannya sangat mengandalkan pada faktor fisik. Sepanjang fisiknya masih oke, sepanjang dia masih bisa bekerja, maka dia akan tetap bisa mendapatkan income. Kuadran berikutnya masuk di kategori business owner. Nah, business owner ini yang paling menarik sebetulnya. Business owner berarti kategorinya adalah menjadi seorang pemilik usaha atau pemilik bisnis. Apa kelebihannya? Kelebihannya dia membangun sistem. Dia membangun manajemen, dia membangun tim, dia membangun orang, dia membangun sistem. Sehingga akhirnya tim, orang-orang, dan manajemen serta sistem itu bekerja untuk dirinya. Jadi teman-teman sekalian, business owner adalah pilihan paling terbaik buat siapapun yang ingin memulai usaha, menjadi pemilik usaha. Kata kuncinya tentu harus membangun sistem. Dan menariknya di HNI, teman-teman sekalian, teman-teman bukanlah seorang self-employee, bukan pedagang gitu, tapi teman-teman masuk dalam kategori business owner, pemilik bisnis. Meskipun gabungnya sangat murah gitu, meskipun gabungnya cuma 10.000, 20.000 atau 30.000 rupiah, teman-teman sudah masuk dalam sebuah business owner. Kenapa? Karena ada sebuah sistem yang bekerja, teman-teman tinggal menjalankan penetrasi pasar dan sistem tersebut mendukung dan mensupport untuk aktivitas bisnis kawan-kawan di HNI. Akhir dari cash flow quadrant adalah investor. Kalau teman-teman terus berkembang, income-nya semakin baik, teman-teman bisa masuk ke kuadran sebagai seorang investor, di mana teman-teman menjadikan uang dan sistem bekerja lebih maksimal buat teman-teman sekalian. Nah, buat kawan-kawan muslim, para entrepreneur muslim, saatnya kawan-kawan harus menjadi pebisnis. Di buku TMB saya menjelaskan perbedaan antara bisnis dengan dagang. Kurang lebih ada 11 perbedaan antara bisnis dengan dagang. Dan pada kesempatan ini, saya coba jelaskan kepada kawan-kawan sekalian tentang apa perbedaannya. Yang pertama, perbedaan antara bisnis dengan dagang atau self-employed dengan business owner. Yang pertama adalah, kalau dagang itu dia bekerja sendiri.
Sementara kalau business owner, dia bekerja dengan sistem dan memiliki sistem serta orang-orang yang bekerja untuk dirinya. Nah, ini salah satu kata kunci penting yang tadi saya sudah jelaskan, bahwa yang kita bangun adalah kekuatan sistem dan tim. Sekali lagi, kekuatan sistem dan tim. Perbedaan yang kedua, kalau dagang itu tidak bisa ditinggal, gitu ya. Sangat bergantung pada diri Anda sendiri. Jadi kalau dagang, teman-teman nggak bisa meninggalkan dagangannya, karena kalau dagangannya ditinggal nggak dapat income. Tapi kalau bisnis, sangat bisa ditinggal. Sangat bergantung pada sistem yang telah dibuat dengan baik. Jadi kehebatan dalam konsep bisnis adalah, teman-teman satu waktu awal-awal mungkin masih megang, tapi berikutnya akhirnya sistemnya sudah berjalan, sistemnya bekerja, teman-teman pergi umrah, pergi haji, atau ngisi kajian, bisnisnya tetap jalan. Kalau bahasa anak saya, kerjanya jalan-jalan, bisnisnya tetap jalan. Itu yang menarik. Perbedaan yang ketiga adalah fokus hanya pada margin atau harga, selisih antara harga jual dengan harga beli, ya, untuk kemudian menjadikan keuntungan. Sementara kalau pada bisnis, fokus tidak hanya pada margin, tapi yang paling penting adalah volume kuantitatif yang kemudian bisa semakin besar dengan pertumbuhan rekrutmen partner-partner baru. Jadi kalau dagang nih teman-teman sekalian, mereka fokusnya pada margin. Saya beri 10.000, jualnya 15.000, untungnya 5.000. Dia fokusnya pada margin. Sementara kalau dalam bisnis, fokusnya bukan hanya pada margin. Mungkin marginnya bisa jadi kecil. Tadinya 10.000, dijualnya jadi 12.000, lebih kecil. Tapi dia fokus pada volume yang besar dengan menguatkan, memperbanyak rekrutmen-rekrutmen dari partnership-partnership baru, membuka network-network dengan partnership-partnership baru. Nah, ini salah satu kelebihan yang ada pada bisnis. Perbedaan berikutnya, fokus pada penjualan. Sementara kalau pada bisnis, fokus pada pemasaran dan networking. Jadi kalau pada dagang, mereka fokus pada selling, bagaimana menjual. Tapi kalau pada bisnis, dia fokus pada marketing, pemasaran, dan juga networking. Ada perbedaan ya antara sales dengan marketing. Kalau sales, dia hanya fokus pada penjualan pertama. Kalau marketing, fokus pada penjualan, pelayanan, hulu hingga hilir, dan juga networking, membangun komunitas jejaring yang kemudian usaha bisa jadi membesar. Berikutnya teman-teman sekalian, apa perbedaan bisnis dengan dagang? Kalau dagang, itu berorientasi yang penting terjual dan memenuhi target harian dari penjualan. Sementara kalau pada bisnis, berorientasi tidak hanya pada penjualan, tapi yang utama adalah pelayanan dan review kepuasan pelanggan. Nah, ini salah satu yang menarik, perbedaan antara dagang dengan bisnis ya. Kemudian kalau dagang umumnya hanya memiliki target harian dan tidak memiliki visi besar untuk menjadi bisnis masa depan dan tanpa planning atau strategi apapun. Dagang pada umumnya ya udah, yang penting dagang, ada barang saya jual, ada modal, barang beli jual gitu ya. Kira-kira. Tapi kalau bisnis, dia memerlukan target. Tuh, kalau bisnis harus punya target dengan proyeksi visi bisnis masa depan yang besar, dengan kejelasan planning, target dan strategi. Maka di sini butuh yang namanya belajar. Jadi kalau dalam bisnis butuh yang namanya belajar. Berikutnya, kalau dagang hampir tidak pernah membuat daftar nama. Nah, untuk yang pernah membeli atau calon pembeli dari produk tersebut. Tapi kalau bisnis itu wajib buat daftar nama. Jadi buat teman-teman di HNI, siap sukses dalam bisnis, wajib yang namanya bikin daftar nama. Jangan sampai nggak bikin daftar nama. Berikutnya, kalau dalam dagang hampir tidak membutuhkan mentor. Kalau dagang nggak butuh mentor. Misalkan saya dagang bakso, saya nggak butuh mentor. Yang penting punya bikin bakso, bisa bikin baksonya tinggal dagangin. Tapi kalau saya bisnis bakso, saya butuh yang namanya mentor. Gimana caranya kemudian membuat bisnis makin besar, outletnya makin banyak, rasanya nggak berubah, kualitasnya makin oke ya. Itu perbedaan dagang dengan bisnis. Berikutnya, perbedaan dagang dengan bisnis adalah kalau dagang memiliki income yang sangat tergantung pada usia produktif dan kondisi fisik Anda sendiri. Sementara kalau pada bisnis itu memiliki income yang potensial terus berkembang, kokoh dan membesar melebihi batas usia Anda sendiri. Wow, keren banget kan? Sebab apa? Sebab kita memang pasti bertambah usianya. Usia makin bertambah, tenaga makin menurun. Nah, orang yang cerdas adalah orang yang kemudian mengoptimalkan waktu di usia mudanya, fisiknya optimal, pikirannya dimaksimalkan, dan ketika bertambah usianya, pikirannya jadi lebih maksimal meskipun kondisi fisiknya sudah menurun. Maka di sini pentingnya membangun kekuatan bisnis dan tim, sistem dan timnya. Dan perbedaan dagang dengan bisnis, kalau dagang dia berbatas area wilayah. Area wilayahnya terbatas. Tapi kalau bisnis, hampir bisa dikatakan tidak memiliki batasan wilayah. Tapi wilayah bisnisnya adalah seluas bumi ini gitu. Kenapa begitu? Karena dia berusaha membuka outlet lain, dia berusaha membuka partnership, dia membuka konsep networking. Jadi teman-teman sekalian yang berbahagia, penuh semangat dimanapun Anda semua berada, pastikan teman-teman berorientasi menjadi pebisnis. Kalau ditanya, aktivitas sehari-hari apa? Jawabannya apa?
bisnis. Meskipun teman-teman pakai baju PT, baju karyawan, baju guru misalkan, ibu rumah tangga, masih pakai baju rumahan, meskipun ditanya akte sehari-hari apa Bu? Jawabannya bisnis. Ya, pasti orang akan bertanya berikutnya, bisnis apa gitu ya. Maka teman-teman bisa menjelaskan, saya bisnisnya adalah distributor produk-produk kesehatan keluarga berbasis konsep sunnah Nabi. Produknya dipakai sehari-hari gitu ya. Kalau Bapak Ibu mau, Bapak Ibu juga boleh jadi distributornya juga. Bisnis menarik, bisnis yang gampang dikembangkan. Kenapa? Karena teman-teman ini bisnis sendiri tapi tidak sendirian. Semua by system. Dari Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan, buat teman-teman HNI dimanapun Anda semua berada, rasa semangat yang menggelora dari sini mudah-mudahan terasa sampai di sana. Salam semangat luar biasa, penuh prestasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.